Gedung Juang 45 Bekasi atau Landhaus Tambun yang dikenal sebagai gedung tinggi oleh warga setempat. Gedung ini dibangun oleh seorang kapitan Cina bernama Kou Chengqi, tuan tanah di daerah Tambun yang memiliki kebun tebu yang luas. Kou Chengqi membangun Landhaus Tambun melalui 2 tahap. Pembangunan tahap pertama berlangsung pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Sedangkan pembangunan tahap kedua berlangsung pada tahun 1925. Setelah Kou Chengqi meninggal, bangunan ini dimiliki oleh Kou Unhui hingga tahun 1942. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang 45 Bekasi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah, termasuk Masjid Mujahidin di Cibarusah. Gedung Juang 45 Bekasi merupakan bangunan bersejarah bergaya arsitektur Indis yang merupakan perpaduan gaya Eropa dan Cina yang disebut gaya Kompradorik. Pada masa kemerdekaan, Gedung Juang 45 Bekasi ini menjadi pusat komando pertahanan wilayah Republik Indonesia saat beribu kota di Yogyakarta. Pada tahun 1946, ketika Jakarta dikuasai oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, Bekasi menjadi basis wilayah terluar Republik Indonesia yang paling dekat dengan wilayah Jakarta. Gedung ini juga pernah menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang Gedung Juang ini. Pada tahun 1943 sampai tahun 1945, tentara Jepang menduduki gedung ini dan menjadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan militernya. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, Komite Nasional Indonesia atau KNI menjadikan Gedung Juang 45 Bekasi sebagai kantor Kabupaten Jatinegara, kini menjadi wilayah Kabupaten Bekasi. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara NICA yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung Juang 45 Bekasi kemudian dikuasai oleh Belanda hingga tahun 1949. Namun tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Mengikuti perkembangan zaman, Gedung Juang ini sudah ditata ulang oleh pemerintah Kabupaten Bekasi dan disulap menjadi museum dengan konsep diorama yang menampilkan konten sejarah. Di dalam Gedung Juang terdapat beberapa hall. Hall yang pertama adalah Hall of Fame. Ruangan pertama kita ada di ruang Hall of Fame. Hall of Fame itu adalah ruang seluruh profil-profil para bupati Kabupaten Bekasi dari yang pertama hingga yang akhir. Di dalam Hall of Fame ini terdapat profil bupati Kabupaten Bekasi dari yang pertama sampai seterusnya sesuai dengan masa jabatan. Selanjutnya kita ada di masa prasejarah. Masa prasejarah ini pada tahun 1000 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Di hall ini terdapat kerangka manusia Buni yang ditemukan di Desa Bunimas, Kecamatan Babelan.
Dan selain kerangka manusia bumi, di situ ada artefak-artefak peninggalan manusia bumi, yaitu ada tulang binatang, manik-manik, terus bandul, terus beliung, serta gerabah situs bumi. Semua sejarah ini juga kembali bisa dilihat secara digital di dalam Smart Table. Hal selanjutnya, kita diajak flashback kepada masa kerajaan, yaitu Kerajaan Tarumanegara, yang memiliki raja bernama Purnawarman yang memiliki sikap pemberani. Dari ketujuh prasasti pada masa Kerajaan Tarumanegara tersebut, ada satu prasasti yang utama, yaitu Prasasti Tugu. Di prasasti tulis kata Candrabaga yang artinya bagian dari bulan. Candrabaga ditulis dengan huruf Sanskerta dan bahasa Pallawa. Semua sejarah Kerajaan Tarumanegara ini pun bisa dilihat dalam interaktif book yang tersedia di Gedung Juang ini. Dalam Gedung Juang ini juga terdapat hall yang menceritakan tentang serbuan Mataram ke Batavia. Hal selanjutnya itu serbuan Mataram ke Batavia. Ini ada keterangannya di sini. Bekasi di bawah Kerajaan Sumedang Larang, Bekasi di bawah pengaruh Mataram. Yang unik dari Gedung Juang ini, di sini terdapat penjelasan mengenai mitos yang terkenal, yaitu mitos mengenai dilarangnya orang Sunda untuk menikah dengan orang Jawa. Di sini ada Pasunda Bubat. Pasunda Bubat ini terkenal dengan mitosnya yang orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa. Di sini dijelaskan mitos itu berawal dari dijodohkannya Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka yang merupakan putri dari kerajaan Sunda. Demi menyatukan dua kerajaan besar antara Majapahit dan negeri Sunda, Prabu Hayam Wuruk berkenan untuk mempersunting Dyah Pitaloka. Nah, di sini ada gerabah-gerabah tempayan yang fungsinya untuk menyimpan makanan dan minuman zaman dahulu atau sekarang kita sebut guci. Nah, namanya ini tempayan. Selanjutnya terdapat dinding atau eye wall yang menceritakan tentang kerajaan Sunda. Di sini juga terdapat beberapa games yang bisa dimainkan oleh pengunjung. Di sini ada beberapa games sama cerita-cerita tentang kerajaan Sunda. Di Gedung Juang 45 ini juga terdapat Hall VOC yang menceritakan tentang perdagangan Indonesia yang mendarat ke Banten, Nusantara. Oke, sekarang kita ada di Hall VOC. VOC itu menceritakan tentang perdagangan Indonesia yang mendarat ke Banten. Nah, di sini yang pertama mendarat ke Banten, Nusantara, yaitu Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman itu mencari rempah-rempah sampai mendarat ke Banten. Di sini juga terdapat penjelasan tentang Entong Tolo yang merupakan pitungnya Bekasi. Nah, ini adalah Entong Tolo. Entong Tolo ini adalah si pitungnya Bekasi atau Robin Hood-nya Bekasi. Sejarah singkat tentang Entong Tolo adalah ketika di masa itu, Entong Tolo melihat perekonomian Bekasi sangat rendah, sehingga dia berinisiatif untuk membantu masyarakat Bekasi. Di dalam Museum Gedung Juang ini juga terdapat ruang teater yang dibuka pada pukul 11, pukul 13, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di sini juga terdapat ruangan masa pergerakan nasional dan masa kedudukan Jepang. Oke, kita sekarang ada di ruangan masa pergerakan nasional dan masa kedudukan Jepang. Di sini juga terdapat ruangan masa pergerakan nasional dan masa kedudukan Jepang yang menceritakan tentang kerja Romusa, kerja paksa atau kerja rodi, yang pada zaman dahulu Belanda dan Jepang mempekerjakan pribumi dengan keras, tetapi menerima gaji atau upah yang tidak setimpal. Selain itu, di gedung ini terdapat sinema 3 dimensi yang isinya menceritakan tentang sejarah Indonesia di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Sebelum Museum Gedung Juang ini menjadi museum digital,
Di atas lantai 2 ini dipenuhi oleh kelelawar. Hall yang tak kalah menarik adalah hall yang membahas mengenai kesenian dan kuliner khas Bekasi. Ada tari topeng, tanjidor, ujungan atau seni bela diri, jaipongan, serta calung. Di era seperti ini, Gedung Juang tak ketinggalan zaman. Banyak pengetahuan maupun spot foto yang bagus untuk kaum milenial yang suka berfotoria. Jadi, apa ada alasan lain untuk tidak mengunjungi Museum Gedung Juang 45 ini? Cintailah dan lestarikanlah budaya Indonesia. Salam sejarah.